Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah jalan raya yang sibuk, kita sering mengamati lalu lalang kendaraan. Nah, di sini saya contohkan dengan mobil remote control, ya. Jadi ketika kita berada di pinggir jalan, ya, kita sering, ya, melihat, ya, lalu lalang kendaraan di suatu jalan raya. Suatu ketika, ya, kita terpikir untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi sebuah mobil melintas di jalan raya yang lurus. Jadi ada jalan raya yang lurus, ya. Kemudian di jalan tersebut melintas mobil, ya. Nah, di jalan raya tersebut melintas mobil. Kemudian kita menghitung, ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mobil ketika melintas di jalan raya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mobil ketika melintas di jalan raya dari ujung jalan ke ujung jalan berikutnya. Dari ujung jalan, ya, menuju ke ujung jalan berikutnya, tentu dengan kecepatan konstan. Nah, kemudian terpikir pula oleh kita, ya, untuk menghitung waktu, ya, ketika kita berada di dalam mobil yang melintas di sebuah jalan raya yang melaju dari ujung jalan menuju ke ujung jalan di seberang pada sebuah jalan raya yang lurus, ya. Jadi di sini, ya, ada dua posisi pengamat, ya. Yang pertama, kita, ya, yang menghitung mobil, ya, yang melaju di sebuah jalan raya. Jadi yang kita hitung adalah waktu yang dibutuhkan bagi mobil ketika melaju di jalan raya dari ujung jalan ke ujung jalan lurus berikutnya, ya. Kemudian yang kedua, kita memposisikan diri ketika berada di dalam mobil dan kita menghitung waktu yang dibutuhkan bagi mobil untuk bisa sampai di ujung jalan berikutnya pada sebuah jalan yang lurus, ya. Jadi di sini ada dua posisi pengamat, ya. Pengamat yang diam yang berada di pinggir jalan, kemudian pengamat yang berada di dalam mobil yang bergerak dengan kelajuan konstan, ya. Jadi ingat, ada dua posisi pengamat. Yang pertama, pengamat diam di pinggir jalan, kemudian menghitung waktu yang dibutuhkan bagi mobil untuk melaju dari pinggir jalan, ya, dari ujung jalan menuju ke ujung jalan berikutnya.
Yang kedua, kita memposisikan diri, ya, kita membayangkan kita berada di dalam mobil, ya, jadi sebagai pengamat dalam objek yang bergerak. Kita berada di dalam mobil, ya, yang melaju pada sebuah jalan yang lurus dengan kecepatan konstan, dengan kelajuan konstan. Kemudian kita menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mobil untuk bisa sampai di ujung jalan lurus berikutnya. Nah, ingat ya, ada dua posisi. Sebagai pengamat yang diam di pinggir jalan, mengamati mobil yang melaju di sebuah jalan lurus, ya, dari ujung jalan ke ujung jalan berikutnya dengan kelajuan konstan. Yang kedua, kita memposisikan sebagai pengamat namun berada di dalam mobil. Kemudian kita menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mobil, ya, untuk bisa sampai ke ujung jalan berikutnya pada sebuah jalan yang lurus dengan kelajuan mobil konstan. Ya. Jadi kita berada di pinggir jalan sebagai pengamat yang diam, dan kita berada di dalam mobil sebagai pengamat pada objek yang bergerak. Dalam hal ini mobil yang melaju pada jalur atau jalan raya yang lurus dari ujung jalan menuju ke ujung jalan raya berikutnya. Nah, ketika kita hitung, ya, kita akan mendapati waktu antara yang diukur oleh pengamat yang diam di pinggir jalan itu berbeda dengan waktu yang diukur oleh pengamat, ya, yang berada di dalam mobil yang bergerak. Kita mendapati bahwa waktu, ya, yang dihitung oleh pengamat yang berada di dalam mobil, artinya pada objek yang bergerak, jadi pengamat pada objek yang bergerak, ya, mendapati waktunya lebih lambat dibandingkan dengan waktu yang diukur oleh pengamat yang diam di pinggir jalan. Nah, jadi, ya, kita dapat melakukan percobaan ini, ya. Tunggu, saya ambil material yang dibutuhkan untuk percobaan ini. Nah, sekarang kita coba lakukan percobaan sederhana, ya, dengan menggunakan mobil remote control, ya. Di mana, ya, kali ini saya coba mengarahkan mobil remote control menuju jam di seberang, ya. Nah, perhatikan, kita ingin mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mobil untuk bisa sampai di jam dinding di seberang. Jadi kita sebagai pengamat yang diam kemudian mengukur atau menghitung waktu yang dibutuhkan, ya, bagi mobil untuk bisa sampai ke jam dinding di seberang, ya. Jadi pada jam dinding tersebut, ya, pada jam dinding tersebut itu ada jarum detik. Kita perhatikan berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mobil untuk bisa sampai di jam dinding di seberang. Perhatikan jarum detik pada jam dinding tersebut, ya. Jadi berapa detik, ya, waktu yang dibutuhkan agar mobil bisa sampai ke sana. Atau kita dapat mengukurnya menggunakan stopwatch, ya.
stopwatch. Nah, ini ada stopwatch. Ya. Kemudian kita gunakan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan bagi mobil untuk bisa sampai ke jam dinding di seberang. Kita ulang ya. Tentu dengan kelajuan mobil yang konstan. Kita ulang. Saat mobil bergerak, stopwatch kita aktifkan. Nah, ini. Saat mobil bergerak, stopwatch kita aktifkan. Nah, dibutuhkan kira-kira 3,73 detik ya bagi mobil untuk bisa sampai di jam dinding di seberang. Nah, itu perhitungan kasar ya. Untuk lebih teliti kita lakukan penelitian yang lebih akurat ya terkait waktu atau lama yang dibutuhkan bagi mobil untuk bisa sampai ke seberang ya, dengan lebih akurat. Nah, tadi kita sebagai pengamat yang diam ya. Kemudian kita menghitung waktu yang dibutuhkan bagi mobil untuk bisa sampai ke jam dinding di seberang. Sekarang kita sebagai pengamat yang bergerak ya. Artinya pengamat yang berada pada objek yang bergerak sehingga kita ikut bergerak ya. Dan kita mengukur atau menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mobil bisa sampai ke jam dinding di seberang ya. Artinya kita berada di dalam mobil, mengikuti gerak mobil menuju ke jam dinding di seberang ya. Nah, untuk percobaan ini ya, stopwatch ini saya rekatkan di mobil ya. Nah, ini ya, stopwatch kita rekatkan di mobil. Kita asumsikan ya pengamatnya ikut bergerak bersama mobil menuju ke jam dinding di seberang. Kemudian si pengamat yang berada di dalam mobil mengaktifkan stopwatch untuk menghitung waktu yang dibutuhkan bagi mobil untuk bisa sampai ke jam dinding di seberang ya. Nah, ketika mobil bergerak, stopwatch-nya diaktifkan ya. Dan mobil bergerak dengan kelajuan konstan ya. Kita ulang sekali lagi. Jadi asumsikan pengamat berada di dalam mobil yang bergerak menuju ke jam dinding di seberang ya. Kemudian dia mengaktifkan stopwatch dan mengukur waktu yang dibutuhkan bagi mobil untuk bisa sampai ke jam dinding di seberang ya. Jadi yang tadi ya sebelumnya pengamat diam kemudian menghitung waktu yang dibutuhkan bagi mobil untuk bisa sampai ke jam dinding di seberang ya. Sekarang sebagai pengamat yang berada di dalam mobil kemudian mengukur atau mengaktifkan stopwatch untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai di jam dinding di seberang dengan kelajuan mobil yang konstan. Nah,
Setelah kita bandingkan ya, jadi ketika diaktifkan stopwatch ya dan mobil bergerak menuju jam dinding, ada dapat memperhatikan ya jarum detik pada jam dinding tersebut ya. Kita lihat perbedaannya dengan waktu yang diukur oleh pengamat yang diam. Kita ulang sekali lagi ya. Nah, tentu dengan kelajuan mobil yang konstan ya. Dan kita mendapati ya, waktu yang diukur oleh pengamat yang berada di dalam mobil ya, jika dibandingkan dengan waktu yang diukur oleh pengamat yang diam ya, itu memiliki perbedaan ya, di mana untuk waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak bersamaan dengan mobil ya, dia mendapati waktunya itu lebih lambat dibandingkan dengan waktu yang diukur oleh pengamat yang diam. Nah, kenapa bisa demikian? Itu pertanyaannya. Yang pertama, kenapa waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak bersama mobil ya, itu waktunya lebih lambat dibandingkan waktu yang dihitung oleh pengamat yang diam? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika mobil ini bergerak dengan kecepatan cahaya? Nah, jadi yang pertama tadi ya, si pengamat yang berada di dalam mobil yang bergerak, dia mendapati waktu yang dihitung olehnya itu lebih lambat dibandingkan waktu yang dihitung oleh pengamat yang diam. Ya. Kemudian dia berpikir bagaimana jika mobil ini ya, berikut si pengamat itu bergerak dengan kecepatan cahaya. Apa yang terjadi dengan waktu? Ya. Jadi asumsikan ya, mobil ini bergerak ya, bersama dengan pengamat ya, bergerak dengan kecepatan cahaya. Apa yang terjadi dengan waktu? Kalau tadi waktu yang diukur oleh pengamat yang berada di dalam mobil itu lebih lambat dibandingkan dengan waktu yang diukur oleh pengamat yang diam, bagaimana jika mobil tersebut ya, bergerak dengan kecepatan cahaya? Apa yang terjadi dengan waktu? Nah, itu pertanyaan yang kedua ya. Kalau ada senter ya, kemudian senter ini saya nyalakan ya, dan saya arahkan menuju ke jam dinding di seberang, apa yang terjadi dengan waktu pada jam dinding di seberang? Nah, itu ya. Jadi kalau tadi saya asumsikan ya, mobil ya, bergerak dengan kecepatan cahaya, berikut pengamat di dalam mobil ya. Jadi pengamat dan mobil bergerak dengan kecepatan cahaya ya. Kalau tadi bergerak dengan kecepatan konstan ya, kemudian waktu yang diukur oleh pengamat yang berada di dalam mobil, dia mendapati waktunya lebih lambat. Bagaimana jika mobil ini bergerak dengan kecepatan cahaya? Nah, tadi saya contohkan dengan lampu senter yang saya arahkan ke jam dinding di seberang ya. Jadi kalau kita perhatikan dengan seksama ya, lampu senter yang saya arahkan pada jam dinding di seberang ya, saya menemukan ya, perhatikan jarum detik
jarum yang mengindikasikan detik ya, pada jam dinding tersebut ya, ketika lampu senter ini saya arahkan ke jam dinding ya. Coba perhatikan jarum detik pada jam dinding. Perhatikan jarum detik pada jam dinding ketika cahaya dari lampu senter sampai ke jam dinding tersebut. Perhatikan jarum detiknya ketika cahaya sampai pada jam dinding tersebut. Kalau tadi saya contohkan ya, ada mobil berikut pengamat yang bergerak secepat cahaya ya. Atau sebelumnya ada percobaan tadi di mana dia dapati ya, jadi ada pengamat yang berada di dalam mobil, dia mendapati waktunya melambat jika dibandingkan dengan waktu yang dihitung oleh pengamat yang diam. Sekarang bagaimana jika mobilnya bergerak dengan kelajuan cahaya? Nah, di sini saya contohkan dengan lampu senter yang saya arahkan ke jam dinding. Coba perhatikan jarum detik dari jam tersebut ketika cahaya sampai pada jam dinding. Nah, Anda dapat memperhatikan jarum detik pada jam dinding tersebut seakan-akan berhenti jika cahaya sampai pada jam dinding tersebut. Nah, perhatikan jarum detik pada jam dinding tersebut saat cahaya sampai pada jam dinding tersebut. Anda dapat memperhatikan seolah-olah jarum detik pada jam dinding tersebut berhenti ketika cahaya sampai di sana. Nah, perhatikan ya. Jarum detik seakan-akan berhenti saat cahaya sampai pada jam dinding tersebut. Nah, inilah yang dipikirkan oleh Einstein pada saat dia pulang kerja ya, kemudian menaiki tram ya. Dan dia membayangkan bagaimana jika tram ini bergerak dengan kecepatan tinggi ya. Apa yang terjadi dengan jam yang dilihat oleh Einstein pada gedung yang tinggi. Nah, kemudian dia membayangkan bagaimana jika tram yang dia naiki ini bergerak secepat cahaya. Apa yang terjadi dengan jam yang berada pada gedung tinggi yang dilihat oleh Einstein. Jadi pada saat dia naik tram ya, kemudian dia mengarahkan pandangannya ke jam yang berada pada gedung yang tinggi di Jerman pada saat itu. Kemudian dia membayangkan bagaimana jika tram ini bergerak dengan kecepatan tinggi. Apa yang terjadi dengan waktu yang dia lihat pada jam yang berada pada sebuah gedung tinggi. Kemudian yang kedua, dia membayangkan bagaimana jika tram ini bergerak dengan kecepatan cahaya. Apa yang terjadi dengan waktu pada jam di gedung tinggi tersebut. Nah, tadi telah saya lakukan percobaan ya. Yang pertama ya, dengan menggunakan mobil ya. Jadi ada dua pengamat tadi, pengamat yang diam ya, dengan pengamat yang ikut bergerak bersama dengan mobil. Dan pengamat yang bergerak bersamaan dengan mobil, dia mendapati waktunya lebih lambat jika dibandingkan dengan waktu yang dihitung oleh pengamat yang diam ya. Kemudian jika ada objek yang bergerak secepat cahaya, kita dapat mengamati ya, jarum detik pada jam saat cahaya sampai pada jam dinding tersebut itu seakan-akan berhenti ya. Nah, demikian pula dengan objek yang bergerak dengan kecepatan cahaya ya. Waktu seakan-akan membeku ya atau berhenti.
Nah, itulah yang dibayangkan oleh Einstein. Jika tram ini bergerak secepat cahaya, dia akan mendapati waktu atau jarum detik pada jam di sebuah gedung yang tinggi itu seperti berhenti. Nah, inilah yang disebut oleh Einstein dengan pemuaian waktu atau time dilation, yang selanjutnya dikenal dengan teori relativitas khusus. Sekarang pertanyaannya, kenapa jam pada pengamat yang ikut bergerak bersamaan dengan objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi atau objek yang bergerak dengan kecepatan cahaya melambat? Nah, tentu kita berpikir dan mencari tahu mengapa waktu pada objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi atau secepat cahaya bisa melambat. Nah, kita kembali lagi ke hukum gerak Newton di mana disebutkan gaya itu sama dengan massa dikali dengan percepatan. Hukum Newton kedua formulasi gerak dari sebuah objek atau benda dan kemudian kita dapati di mana akselerasi atau percepatan itu perubahan kecepatan terhadap waktu perubahan kecepatan terhadap waktu. Kemudian apa itu kecepatan? Nah, kecepatan itu jarak dibagi dengan waktu Nah, sekarang bagaimana jika ada gerak yang bergerak dengan kecepatan cahaya? Apa yang terjadi dengan waktu? Kan demikian. Kalau kecepatan berbanding terbalik dengan waktu, jika ada objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi, maka waktunya akan kecil karena berbanding terbalik. Nah, jika ada objek yang bergerak secepat cahaya, waktunya semakin kecil. Artinya apa? Ketika ada objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi atau secepat cahaya, maka waktunya menjadi lambat. Nah, itu Kemudian Einstein menemukan sepertinya hukum gerak Newton masih memiliki kekurangan, terutama untuk objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi atau dengan kecepatan cahaya, di mana didapati ketika objek bergerak dengan kecepatan tinggi maka waktunya akan melambat atau bisa saja berhenti. Nah, jadi di sini kita memperoleh dua postulat bahwa gerak itu tidak mutlak. Gerak adalah relatif Contohnya tadi, waktu yang dihitung oleh pengamat yang diam dengan waktu yang dihitung oleh pengamat yang berada di dalam mobil yang bergerak itu berbeda, di mana waktu yang diukur oleh pengamat di dalam mobil dia mendapati waktunya itu melambat. Demikian pula jika ada objek atau mobil yang bergerak dengan kecepatan tinggi, katakanlah mendekati kecepatan cahaya atau secepat cahaya, maka dia akan menemukan waktunya itu terus melambat, bahkan berhenti. Contohnya tadi, jika lampu senter ini saya arahkan ke jam dinding di seberang ketika cahaya sampai di sana, perhatikan jarum detiknya itu seperti berhenti Nah, jadi Einstein berpikir bahwa gerak di alam ini bersifat relatif Yang absolut itu adalah gerak cahaya. Nah, sementara gerak objek lainnya itu adalah relatif. Yang mutlak atau yang absolut adalah cahaya atau kecepatan cahaya atau gerak cahaya Jadi kembali lagi ke pertanyaan, mengapa untuk objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi didapati waktu melambat? Nah, sekarang perhatikan
yang tadi kita memiliki dua postulat. Gerak adalah relatif untuk setiap objek di alam ini, kecuali gerak cahaya. Nah, itu. Sekarang saya ingin mencontohkan, ya. Saya dalam posisi diam, kemudian menjatuhkan bola, ya. Coba Anda perhatikan lintasan jatuh dan naiknya bola ketika posisi saya diam. Anda akan memperhatikan bahwa lintasannya ketika saya dalam posisi diam menjatuhkan bola itu dalam lintasan yang lurus. Nah, sekarang saya dalam posisi yang bergerak kemudian menjatuhkan bola. Coba perhatikan lintasan bola yang terbentuk. Di sini saya coba gambarkan melalui pantulan dari cahaya, ya. Yang pertama tadi bola yang saya pantulkan, ya, dalam posisi saya diam. Jadi yang terlihat oleh kita, ya, bola yang dipantulkan, ya, bergerak dalam sebuah lintasan lurus, ya. Ketika dipantulkan naik kembali, kemudian saya jatuhkan lagi dan naik lagi, ya, membentuk lintasan lurus, ya. Jadi membentuk lintasan lurus seperti ini. Namun ketika saya bergerak dan memantulkan bola, ya, kita akan mendapati pantulan lintasan yang, nah, ini ketika saya bergerak kemudian memantulkan bola, ya. Coba perhatikan lintasan yang terbentuk. Nah, lintasan yang terbentuk itu seperti segitiga, ya. Jadi yang pertama saya dalam posisi diam memantulkan bola, lintasannya lurus, ya. Dan yang kedua saya dalam posisi bergerak kemudian memantulkan bola. Lintasan yang terbentuk, lintasan pantulan bola yang terbentuk berbentuk segitiga. Nah, inilah yang mengakibatkan, ya, waktu menjadi lambat, ya, untuk pengamat yang ikut bergerak, ya, dibandingkan dengan pengamat yang diam. Karena apa? Untuk pengamat yang diam, lintasannya lurus, ya. Kita bisa perhatikan di sini jaraknya, ya, mengikuti garis lurus, ya. Katakanlah jaraknya sekitar 0,6 meter, ya. Namun ketika pengamat yang bergerak memantulkan bola, ya, lintasan yang terbentuk berbentuk segitiga. Akibatnya apa? Jaraknya menjadi lebih besar, ya. Karena jarak menjadi lebih besar, maka waktu yang dibutuhkan juga lebih lama, ya. Sehingga inilah yang mengakibatkan terjadinya relativitas pada waktu, ya. Nah, kalau kita perhatikan
Untuk bola yang saya pantulkan membentuk lintasan lurus dengan jarak katakanlah 0,6 meter ya. Nah, sementara untuk lintasan berbentuk segitiga ya, ini membentuk segitiga ya, lintasan segitiga dengan jarak masing-masing 2,09 meter ya. Kemudian ketika naik ke atas, jarak berikutnya ya itu sebesar 2,09 meter, sehingga jarak keseluruhannya menjadi 4,18 meter ya. Kita katakanlah tadi itu untuk setiap detik pengukuran ya, sehingga kita peroleh ya, jika tadi jaraknya untuk lintasan berbentuk segitiga dengan pengamat yang bergerak menghasilkan T-nya detik ya, jarak sebesar 4,18, maka kecepatannya S per T menjadi 4,18 meter per detik. Tentu jauh lebih besar dibandingkan lintasan yang lurus ya, yang memiliki kecepatan 1,2 meter per detik. Inilah mengapa untuk kelajuan tinggi ya 4,18 meter per detik waktu menjadi lebih lambat. Ingat, ini berbanding terbalik ya, V sama dengan S per T. V berbanding terbalik dengan T. Akibatnya jika kecepatannya tinggi, maka waktunya menjadi lebih lambat. Nah, contoh yang kedua, ketika Anda sedang berada di pinggir rel kereta api ya, kemudian ada kereta api yang bergerak dan di dalam kereta api tersebut ada seorang anak yang sedang bermain bola. Jadi ada bola yang dipantulkan oleh seorang anak di dalam kereta api. Nah, Anda yang diam kemudian mengamati ya, ketika kereta api tersebut lewat dan di dalam kereta api ada seorang anak yang sedang memantul-mantulkan bola, Anda akan mengamati ya, dengan posisi Anda yang diam di pinggir rel kereta api, bahwa lintasan pantulan bola dari si anak tersebut ya akan membentuk lintasan berbentuk segitiga. Inilah mengapa ya gerak ya itu menjadi relatif. Jika kereta api berhenti, kemudian Anda mengamati si anak memantul-mantulkan bola ya, Anda akan melihat dalam posisi Anda diam dan kereta api diam ya, pantulan lintasannya berbentuk garis lurus ya. Namun jika kereta api bergerak ya dengan kecepatan tinggi ya, Anda seolah-olah akan melihat ya pantulan lintasan bola yang dimainkan oleh si anak itu akan berbentuk segitiga. Nah, kembali lagi kita ke postulat Einstein ya, bahwa gerak itu untuk setiap objek adalah relatif ya, tidak mutlak ya. Kita diam ya, namun ya, bumi bergerak mengelilingi matahari. Demikian juga matahari bergerak mengelilingi tata surya. Tata surya kita juga bergerak mengelilingi tata surya yang lain. Artinya gerak adalah relatif. Sementara yang mutlak adalah gerak cahaya. Ya, gerak cahaya mutlak. Tadi Anda bisa memperhatikan ya, ketika cahaya sampai pada jam dinding di seberang ya, itu perhatikan jarum detik pada jam dinding di seberang itu seolah-olah berhenti. Ya, artinya ketika cahaya sampai pada jam dinding di seberang dengan kecepatan tinggi ya, kecepatan cahaya 3,0 kali 10 pangkat 8 meter per detik ya. Jadi kecepatannya sangat tinggi sekali, dan sampai di jam dinding di seberang kita akan mengamati bahwa jarum detik pada jam dinding di seberang itu seolah-olah berhenti ya. Nah, jadi yang mutlak adalah gerak cahaya, sementara gerak lainnya adalah relatif ya. Demikian pula karena gerak relatif maka menghasilkan waktu yang relatif pula ya. Jadi
Ini ya diselesaikan oleh Einstein ya, di mana tadi V sama dengan S per T ya. Kemudian dia mendapati untuk pengamat yang ikut bergerak pada objek yang bergerak ya, waktu melambat ya. Jadi dia tulis di sini T per 2, S per T per 2 ya. Jadi agar kembali mencapai persamaan V sama dengan S per T atau C ya, karena V menjadi C atau kecepatan cahaya ya, karena kecepatan bergerak dengan sangat tinggi sekali ya, dimana di sini dicontohkan dengan kecepatan cahaya, maka akan diperoleh ya, jika dia atau Einstein ingin kembali ya menghasilkan rumus V sama dengan S per T ya, maka di sini dia mendapati waktu melambat jika objek bergerak dengan kecepatan cahaya ya. Akibatnya di sini ya dilakukan trik matematik ya. Nah, trik matematik ya, kelajuan cahaya dikalikan 2 kali ya, 2C ya, sehingga diperoleh jarak yang juga menjadi 2 kali lipat ya. Kemudian dibagi dengan waktu ya. Di persamaan ini diperoleh dari penyelesaian dari persamaan di atasnya ya. 2C sama dengan S per T per 2, sehingga diperoleh 2C sama dengan 2S per T ya. Setelah sebelumnya 2C sama dengan S per T. Kemudian diperoleh T sama dengan S per C ya. Kemudian ini ya seperti biasa S sama dengan V per T. Kemudian disubstitusi ke dalam persamaan di atas, T sama dengan S per C, di mana S sama dengan V kali T untuk objek yang bergerak dengan kecepatan konstan ya. Sementara ini adalah objek yang bergerak dengan kelajuan cahaya, disubstitusikan ke dalam persamaan di atas, maka diperoleh T sama dengan T dikalikan V per C. Dan inilah menjadi cikal bakal dari rumus relativitas khusus Einstein terkait dengan gerak relatif yang menimbulkan waktu yang juga relatif antara pengamat yang diam dan pengamat yang ikut bergerak pada objek yang bergerak. Nah, untuk rumus pemuaian waktu atau yang selanjutnya dikenal dengan relativitas khusus Einstein, maka ya menjadi T0 sama dengan T akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, di mana jika ada objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi atau mendekati kecepatan cahaya, maka waktunya menjadi lambat karena berbanding terbalik ya. Nah, persamaan ini digunakan ya dalam teknologi GPS ya. Jadi teknologi GPS dari satelit yang diterbangkan ke ruang angkasa ya. Di ruang angkasa ya, ingat gravitasi dari relativitas umum, di mana ketika pengaruh gravitasi menjadi berkurang ya, waktunya menjadi ikut melambat ya. Jadi di ruang angkasa ya, ketika satelit mengorbit bumi, waktu menjadi lambat ya, sementara waktu di bumi itu cepat ya, sehingga harus dilakukan penyesuaian atau koreksi. Jadi koreksi yang digunakan dengan menggunakan hukum dari teori relativitas khusus Einstein ya, dengan rumus tadi T sama dengan T0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat ya, sehingga waktu di satelit dengan waktu di bumi menjadi sama setelah dilakukan penyesuaian atau adjust atau koreksi ya, dengan menggunakan relativitas khusus yang ditemukan oleh Einstein. Nah, terkait dengan perbedaan waktu antara ruang angkasa dengan kita yang berada di bumi ya, dari teori relativitas khusus timbul yang namanya paradoks kembar ya.
Jadi ada dua orang kembar, ya. Jadi seorang kembar berada di bumi, ya. Kemudian seorang kembar lagi bekerja sebagai astronot dan, ya, bergerak dengan kecepatan tinggi, ya, di dalam sebuah roket yang membawanya ke sebuah tempat di ruang angkasa. Nah, ingat tadi bahwa ketika ada objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi, ya, geraknya menjadi relatif, ya, dan waktunya menjadi lebih lambat, seperti yang saya contohkan tadi lewat bola yang saya pantulkan jika saya dalam posisi diam dan bola yang saya pantulkan ketika saya bergerak. Demikian juga yang saya contohkan lewat, ya, pengamat yang diam di pinggir rel kereta, kemudian tiba-tiba ada kereta yang melaju dan di dalam kereta tersebut ada seorang anak yang sedang memainkan bola, ya, atau memantul-mantulkan bola. Dan kita akan mengamati bahwa lintasan pantulan bola itu akan membentuk segitiga. Akibatnya kecepatannya menjadi besar dan waktu menjadi lambat. Jadi demikian pula dengan paradoks kembar. Jadi seorang kembar yang mengembara di angkasa dengan kecepatan roket yang tinggi, dia akan mendapati waktunya melambat. Tapi dia tidak sadar. Dia baru sadar ketika dia kembali ke bumi. Katakanlah dia memakai jam, dia menghitung bahwa ketika dia sampai ke sebuah tempat di ruang angkasa, dia, ya, menghitung bahwa perjalanannya membutuhkan waktu selama 5 tahun. Kemudian dia kembali lagi selama 5 tahun menuju ke bumi. Jadi dia menghitung dia telah meninggalkan bumi selama 10 tahun. Tapi yang terjadi di bumi adalah, ya, waktu berjalan lebih cepat bagi pengamat atau bagi seorang kembar yang mengembara di ruang angkasa, ya. Ketika dia sampai di bumi, dia mendapati waktu di bumi adalah, katakanlah kalau sekarang tahun 2020, waktu di bumi menjadi tahun 2040. Sementara, ya, waktu yang dihitung oleh si pengamat yang mengembara di ruang angkasa, ya, itu adalah 10 tahun. Tapi yang terjadi waktu di bumi, ya, ketika si pengamat ini sampai kembali di bumi itu adalah tahun 2040. Dia mendapati kembarannya itu menjadi lebih tua dibandingkan dia. Nah, ini, ya. Jadi saya pikir demikian, ya, terkait dengan teori relativitas khusus, ya, yang menimbulkan relativitas waktu atau time dilations atau pemuaian waktu, di mana antara pengamat yang diam dengan pengamat yang bergerak pada sebuah objek akan mendapati waktu yang berbeda. Untuk objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi, maka si pengamat yang berada di dalam objek tersebut dia akan mendapati waktunya melambat. Nah, demikian pula jika ada objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi, kita seolah-olah melihat waktu berhenti, ya. Contohnya ketika lampu senter saya arahkan ke jam dinding di seberang. Perhatikan jarum detiknya. Ketika cahaya sampai pada jam dinding tersebut, waktu seolah-olah berhenti, ya. Demikian, ya. Ingat, ya, tugas Anda tetap, ya, membuat narasi sebanyak 500 kata dan jangan lupa juga, ya, pada video sebelumnya kita telah membahas terkait dengan gravitasi menurut teori relativitas umum Einstein. Saya ingin Anda membandingkannya dengan gravitasi yang dikemukakan oleh Newton. Jadi bagaimana perbedaan antara gravitasi yang dikemukakan oleh Einstein lewat konsep kelengkungan ruang waktu dengan gravitasi Newton terkait tarik-menarik sebuah objek atau beberapa objek, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.